Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya keikhlasan dalam menuntut ilmu agama seperti ini. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa menjadikan kita semuanya insan-insan yang baik, mulia dan bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga salawat dan salam tersebut terlimpahkan dan tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita membahas tentang wudu, ya, begitu pula tentang sunnah-sunnahnya wudu, maka pembahasan penting berikutnya adalah tentang pembatal wudu. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah pembatal wudu ini kita tidak boleh mengatakan bahwa sesuatu itu menjadikan wudu batal kecuali apabila ada dalil yang menjelaskan hal tersebut. Tidak boleh kita mengatakan bahwa sesuatu itu membatalkan wudu kecuali apabila ada dalil yang menjelaskannya. Sehingga pada asalnya sesuatu itu tidak membatalkan wudu. Dia kita katakan membatalkan wudu ketika kita sudah mendapatkan dalil bahwa sesuatu itu bisa merusak wudu seseorang. Ada beberapa hal yang ditunjukkan oleh dalil bisa membatalkan wudu. Di antaranya, yang pertama adalah keluarnya air kencing atau keluarnya kotoran dari belakang, air besar, atau keluarnya udara dari dua jalan. Keluarnya udara dari jalan belakang. Ya, intinya pembatal yang pertama ini adalah keluarnya kotoran dari dua jalan dan kentut. Keluarnya kotoran dari dua jalan dan kentut. Taib, mana dalil yang menunjukkan hal ini? Keluarnya kotoran dari dua jalan bisa membatalkan wudu. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Au jaa'a ahadum minkum minal gha'id." Atau ketika salah seorang
dari kalian datang dari ghaid. Al-ghaid ini tempat yang lebih rendah, ya. Suatu tempat yang lebih rendah. Ghaid ini digunakan di dalam Al-Quran dan dalam bahasa Arab sebagai kata kiasan untuk menyebut orang yang buang hajat. Untuk orang yang buang hajat. Dan orang yang buang hajat itu biasanya dia mengeluarkan kotoran dari dua jalannya. Dari jalan depan, qubul, dan jalan belakang, dubur. Saya ulangi, al-ghaid itu sebenarnya dalam bahasa berarti tempat yang rendah. Namun akhirnya kata ini digunakan sebagai kata kiasan untuk menyebut orang yang buang hajat. Dan orang yang buang hajat itu biasanya dia mengeluarkan kotoran dari dua jalannya. Ini hampir sama dengan kata ke belakang di bahasa Indonesia. Ya. Kata ke belakang itu kita kalau lihat dari makna bahasanya, ke belakang ya ke arah belakang. Tapi di bahasa kita dipakai untuk kiasan buang hajat di toilet yang biasanya adanya di belakang rumah. Taib, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Au jaa'a ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Atau apabila salah seorang dari kalian datang dari al-ghaid, berarti datang dari tempat rendah, atau kita katakan atau salah seorang dari kalian selesai buang hajat. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Penafsiran yang paling kuat dalam ayat ini adalah menjima wanita. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Kemudian kalian tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka tayamumlah. Maka tayamumlah dengan debu yang baik. Taib, dikatakan di sini, ketika kalian tidak mendapatkan air, tayamumlah kalian. Berarti kalau mendapatkan air, maka berwudulah kalian. Dan ini menunjukkan bahwa dua masalah yang disebutkan, yaitu selesai buang hajat dan menjima wanita, ini dua-duanya membatalkan wudu. Makanya diperintahkan setelah itu untuk berwudu. Ya. Diperintahkan setelah itu untuk berwudu. Apabila ada air, apabila tidak ada air, diperintahkan untuk tayammum. Taib. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ya. Dalil yang kedua adalah ijma' para ulama. Para ulama telah sepakat bahwa keluarnya kotoran dari dua jalan tersebut, ya, membatalkan wudu. Dan ijma' para ulama itu dalil
yang sangat kuat. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu telah bersabda, "Innallaha qad ajara ummati min an tajtami'a 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melindungi umatku dari bersepakat di atas kesalahan atau kesesatan. Sehingga ketika para ulama Islam bersepakat di atas satu pendapat, maka pendapat itulah yang benar. Taib. Kata-kata keluarnya kotoran dari dua jalan, ini bukan berarti yang keluar harus sesuatu yang kotor. Walaupun yang keluar adalah sesuatu yang terlihat bersih misalnya, tetap saja itu membatalkan wudu. Ya, misalnya kalau ada orang makan perhiasan, misalnya makan batu aki, ya, kemudian batu aki tersebut keluar dari dubur seseorang, mohon maaf, dan batu tersebut terlihat bersih sekali, tetap saja itu membatalkan wudu, ya, walaupun terlihatnya batu tersebut bersih sekali. Maka yang dimaksud dengan kotoran di sini, ya, tidak harus kotor, ya, karena memang biasanya yang keluar dari dua jalan tersebut selalu kotor, maka digunakanlah kata-kata kotoran. Tidak menunjukkan bahwa apabila sesuatunya tidak kotor keluar dari dua jalan tersebut kemudian tidak membatalkan wudu. Taib. Adapun kentut, ya, adapun kentut ini juga membatalkan wudu. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha." Maka janganlah dia membatalkan sholatnya sampai dia benar-benar mendengar ada suara kentut atau dia mencium bau kentut. Sampai dia benar-benar mendengar suara kentut atau mencium baunya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan sampai dia membatalkan sholatnya. Berarti kalau ada kentut, sholat seseorang menjadi batal. Sholat seseorang menjadi batal. Dan ini menunjukkan, ya, bahwa wudunya orang yang sholat tersebut juga batal. Wudunya orang tersebut juga batal. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia kentut sampai apabila dia hadas, ya, di antara hadas kentut sampai dia berwudu. Sampai dia berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ketika mendengar hadis ini,
salah seorang dari Hadramaut, ya dari Yaman, bertanya kepada sahabat Abu Hurairah. Ya, sahabat Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, ada yang mendengar dari Hadramaut, dari Yaman. Orang tersebut bertanya kepada sahabat Abu Hurairah, "Mal hadath ya Abu Hurairah?" Apa yang dimaksud dengan hadas dalam hadis tersebut, wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjawab, "Fusaun au durat." Yang dimaksud dengan hadas dalam hadis tersebut adalah kentut. Ya. Taib. Hadis ini jelas menunjukkan ya bahwa kentut akan menghalangi keabsahan solat seseorang. Dan solat seseorang yang kentut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia berwudu. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan sampai dia keluar dari solatnya sampai dia benar-benar mendengar ada suara atau benar-benar ya mencium baunya. Larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari salat sampai mendengar ada suara atau ada bau. Berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa perintah keluar itu karena wudunya batal. Perintah keluar dari sholat tersebut karena wudunya batal. Dan ketika wudunya batal, maka sholat seseorang juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berkaitan dengan kentut ini, ada permasalahan yang sering terjadi di kalangan kaum muslimah, yaitu perasaan keluar udara dari jalan depan. Perasaan keluar udara dari jalan depan, atau bahkan ada suaranya. Ada suara dari jalan depan. Apakah ini membatalkan wudu ataukah tidak? Ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan itu membatalkan wudu karena keluar dari salah satu dari dua jalan. Ya, keluarnya bentuk apapun membatalkan wudu. Keluarnya barang, ya, membatalkan wudu. Walaupun saya contohkan tadi batu akik, atau misalnya cincin keluar dari dubur seseorang tetap membatalkan wudu. Atau misalnya air membatalkan wudu. Dari dubur keluar air membatalkan wudu. Begitu pula apabila dari depan ada kerikil yang keluar membatalkan wudu. Begitu pula dengan angin yang keluar dari depan, ini juga membatalkan wudu. Ya. Ada yang mengatakan keluarnya angin dari depan itu tidak membatalkan wudu. Keluarnya angin dari depan yang terjadi, ya sering terjadi pada kaum muslimah, itu tidak membatalkan wudu. Mereka berpegang teguh dengan hukum asal. Hukum asalnya sesuatu itu tidak membatalkan wudu kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu membatalkan wudu. Dan keluarnya angin dari jalan depan yang sering terjadi di kalangan kaum muslimah itu tidak disebut sebagai kentut. Sedangkan yang ada dalam hadis itu khusus berkaitan dengan kentut, dan kentut tidaklah digunakan kecuali untuk menyebutkan keluarnya angin dari jalan belakang. Ya, dalam bahasa Arab tidak dikenal ya kata kentut
kecuali untuk menyebut angin yang keluar dari jalan belakang. Sehingga angin yang keluar dari jalan depan yang sering terjadi pada kaum muslimah tidak masuk dalam hadis tersebut karena namanya bukan kentut, ya. Wallahu taala a'lam. Pendapat yang kedua ini pendapat yang ana lihat lebih kuat. Yang menguatkan pendapat yang kedua ini tidak adanya dalil khusus yang menjelaskan masalah angin yang keluar dari jalan depan yang sering terjadi pada kaum muslimah. Tidak adanya dalil yang khusus masalah itu, padahal sering terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana itu sering terjadi di zaman ini, hal ini juga sering terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada satupun penjelasan yang menjelaskan masalah itu. Kalau ini membatalkan wudu, harusnya ya ada dalil khusus yang menjelaskan masalah itu. Karena hal ini sering terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang sesuai dengan nilai Islam yang memudahkan pemeluknya. Ajaran Islam ini ajaran yang mudah bagi pemeluknya. Dan keluarnya angin dari jalan depan yang sering terjadi di kalangan kaum muslimah ini tidak seperti keluarnya angin dari jalan belakang. Keluarnya angin dari jalan belakang itu bisa dikendalikan, masih bisa dikendalikan, kecuali dalam keadaan darurat, ya. Adapun keluarnya angin dari jalan depan yang sering terjadi di kalangan kaum muslimah ini tidak bisa dikendalikan, dan ini akan sangat memberatkan seseorang apabila dikatakan itu membatalkan wudu. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Pembatal yang berikutnya adalah keluarnya mani, madhi, dan wadi dari jalan depan. Keluarnya mani, madhi, dan wadi dari jalan depan. Sebenarnya ini hampir sama dengan kencing, ya. Hampir sama dengan kencing. Karena keluarnya sesuatu dari dua jalan ini tidak melihat zatnya. Apapun yang keluar itu bisa membatalkan wudu, ya. Apapun yang keluar dari dua jalan ini bisa membatalkan wudu. Walaupun yang keluar mani, walaupun yang keluar madhi atau wadi atau kencing atau air, ya, atau benda, itu semuanya bisa membatalkan wudu. Taib. Di sini disebutkan keluarnya mani, madhi, dan wadi itu membatalkan wudu karena adanya dalil khusus yang menjelaskan masalah ini. Taib. Adapun tentang mani, ya, maka ada ijma' dari para ulama, ya, yang menunjukkan bahwa mani itu menjadikan seseorang hadas besar. Keluarnya mani itu menjadikan seseorang berhadas besar. Dan hadas besar ini menjadikan seseorang wajib mandi. Dan setiap sesuatu yang menjadikan seseorang wajib mandi itu membatalkan wudu. Saya ulangi, semua yang mengharuskan mandi, yang saya maksud dengan mandi di sini mandi besar, ya, mandi jinabah, mandi janabah atau jinabah, mandi besar. Semua yang menjadikan seseorang wajib mandi besar
maka itu membatalkan wudu, dan ini telah disepakati oleh para ulama. Taib. Adapun madhi, Ustaz, madhi itu apa? Ya, madhi itu cairan yang encer tapi dia kayak lendir, ya. Dia kayak lendir. Ya, kita katakan dia lendir tapi encer. Keluarnya di awal-awal syahwat, ya. Di awal-awal syahwat, dan biasanya keluarnya tidak terasa enak, ya. Tidak ada rasa enak ketika mengeluarkan madhi ini. Berbeda dengan mani. Madhi ini encer tapi dia lendir. Lendir, encer, kemudian baunya amis dan bening. Ini ciri-ciri dari madhi. Kapan keluarnya? Keluarnya di awal-awal syahwat, tidak di puncak syahwat. Dan ketika keluar tidak ada rasa nikmat. Adapun mani, dia kental, ya. Mani itu kental dan biasanya keruh. Biasanya keruh, ya, warnanya agak keputih-putihan. Kapan keluarnya? Keluarnya ketika syahwat memuncak dan ada rasa nikmat ketika keluar, ya. Ada rasa nikmat ketika keluar. Baunya juga amis. Ini ciri-ciri dari mani. Adapun wadi, ya, wadi ini cairan encer. Keluarnya biasanya ketika seseorang terasa capek sekali. Warnanya keruh putih. Bisa sebelum kencing, bisa setelah kencing keluarnya. Ya. Ini ciri-ciri dari wadi. Biasanya karena seseorang capek sekali, keluarnya itu sebelum kencing, bisa juga setelah kencing. Warnanya putih. Dan tidak ada rasa nikmat, ya, ketika keluar, ya, seperti orang kencing biasa. 3 cairan ini, ya, yaitu mani, madhi, dan wadi, semuanya membatalkan wudu. Ya, semuanya membatalkan wudu. Adapun mani telah disepakati oleh para ulama. Para ulama ijma' dalam masalah ini, bahwa mani itu membatalkan wudu, di samping menjadikan seseorang hadas besar. Adapun dalil bahwa madhi ini membatalkan wudu, maka berdasarkan hadis dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, kuntu rajulan madza'a. Aku dulu adalah seorang yang banyak keluar madhi, ya. Ada orang-orang yang demikian, sering keluar madhi. Fa amartu rajulan an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li makan ibnatihi. Maka aku pun memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena saya malu, ya, malu bertanya masalah ini karena kedudukan putri beliau yang aku nikahi, ya, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Fasa'al, maka orang itu pun akhirnya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tawadda waghsil dzakarak. Berwudulah dan basuhlah zakarmu, ya, basuhlah kemaluanmu.
Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berwudu ketika seseorang mengeluarkan madhi, ini menunjukkan bahwa keluarnya madhi itu bisa membatalkan wudu. Ya, ini menunjukkan bahwa keluar madhi itu bisa membatalkan wudu. Karena kalau tidak membatalkan wudu, untuk apa perintah wudu itu? Perintah untuk berwudu itu menunjukkan bahwa sesuatu itu membatalkan wudu. Baik. Adapun tentang wadi, ya, maka ini bisa dikiaskan dengan kencing, ya, sebagaimana kencing itu membatalkan wudu, begitu pula dengan wadi, ya, keluarnya wadi itu bisa membatalkan wudu. Dan di antara dalil bahwa wadi ini membatalkan wudu adalah athar dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah mengatakan, al-maniyyu wal wadiyyu wal madhiyyu, amma al-mani fahuwa alladhi minhu al-ghuslu. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, mani, wadi dan madhi. Adapun mani, maka itulah yang menjadikan seseorang wajib mandi. Wa ammal wadi wal madhi faqal ighsil dhakarak wa tawadda wudu'aka lis-salah. Adapun wadi dan madhi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, basuhlah zakarmu, basuhlah kemaluanmu, dan berwudulah sebagaimana wudumu di dalam salat, ya. Di sini dikatakan adapun madhi dan wadi, maka wudulah. Ini menunjukkan bahwa madhi dan wadi kedua-duanya membatalkan wudu seseorang. Taib. Pembatal yang berikutnya, tidur yang sangat lelap, yang menjadikan seseorang tidak merasakan apapun yang ada di sekitarnya. Tidur yang sangat lelap, ya, sehingga tidak bisa merasakan apapun yang ada di sekitarnya. Tidak merasakan adanya suara, tidak merasakan adanya getaran, ya. Kalau dipanggil tidak ada jawaban, ya, tidak merasakan adanya panggilan itu. Berbeda kalau ngantuk, ya. Kalau ngantuk dipanggil itu masih mendengar, ya. Begitu pula dengan sentuhan. Kalau ngantuk, orang ngantuk disentuh, itu dia merasakan sentuhan itu. Makanya sering kali orang yang ngantuk disentuh itu kaget. Berbeda dengan orang tidur yang sudah sangat lelap, ya. Dia disentuh, tidak merasakan sentuhan itu. Orang kalau terlelap tidur, ada dompet yang ada di sakunya diambil orang, sering kali tidak merasakan, ya. Berbeda kalau orang ngantuk, ya. Orang ngantuk itu tidur tapi masih di awal-awalnya. Kalau dompetnya diambil, dia kaget, dia akan terbangun. Yang membatalkan wudu adalah tidur yang sudah sangat lelap, ya, sehingga dia tidak merasakan apa yang terjadi di sekitarnya. Dia tidak merasakan apa yang terjadi di sekitarnya. Taib, ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Walaupun para ulama, ya,
berbeda pendapat dalam masalah ini. Dan di sini ya Syekh menyebutkan banyak sekali pendapat ya. Di sini disebutkan ada 8 pendapat. Namun pendapat yang masyhur itu ada 4 ya. Pendapat yang masyhur dalam masalah ini ada 4 pendapat. Kita sebutkan secara global saja ya. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa tidur itu membatalkan wudu secara mutlak. Baik tidurnya masih tidur yang ringan, atau tidurnya sudah tidur yang berat, yang sudah sangat lelap sekali, sama-sama membatalkan wudu. Ya, ini pendapat yang pertama, bahwa tidur itu membatalkan wudu secara mutlak dalam semua keadaan. Pendapat yang kedua, pendapat yang sebaliknya, tidur tidak membatalkan wudu secara mutlak. Makanya jangan heran ya bagi para jamaah haji atau jamaah umrah ya, ketika melihat ada orang di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ada sebagian jamaah yang terlelap tidur dengan sangat kuat ya. Tidurnya sudah sangat berat. Itu setelah mereka bangun dari tidurnya, mereka langsung sholat. Karena memang dalam mazhabnya seperti itu. Ya, ini mazhab Hanafi. Mereka mengatakan tidur itu tidak membatalkan wudu sama sekali. Dalam semua keadaan, dalam semua posisi. Baik. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa tidur apabila keadaannya duduk, ya, apabila keadaannya duduk, maka tidak membatalkan wudu. Tapi kalau keadaannya selain duduk, maka membatalkan wudu. Ya, dan tidur beda dengan ngantuk. Ya, tidur beda dengan ngantuk. Ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Taib. Pendapat yang keempat, ya, pendapat yang mengatakan bahwa tidur kalau ringan maka tidak membatalkan wudu dalam semua keadaan. Selama tidurnya masih ringan, maka tidak membatalkan wudu dalam semua keadaan. Tapi kalau tidurnya sudah sangat lelap, ya, tidurnya sudah tidur yang sangat berat, ya, sehingga tidak mengetahui gerakan-gerakan yang ada di sekitarnya, tidak merasakan ada suara, ya, maka tidur yang seperti ini membatalkan wudu. Ya, ini 4 pendapat yang masyhur dalam masalah ini. Taib. Tidak ada salahnya di sini kita menyebutkan satu dalil ya untuk setiap masalah, ya, agar kita tahu bahwa para ulama itu berbeda pendapat bukan karena hawa nafsu mereka. Mereka benar-benar berijtihad dan mereka sudah benar-benar berusaha untuk mengikuti dalil. Taib. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa tidur itu membatalkan wudu secara mutlak. Apa dalilnya? Dalilnya diantaranya saya sebutkan satu saja. Hadis Safwan ibn Assal radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirin an namsaha ala khifafina wa la nanzi'aha 3 ayyam min gha'itin wa baulin wa naumin illa min janabah." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami ketika kami dalam keadaan safar untuk mengusap khuf-khuf kami. Khuf itu penutup kaki ya, seperti kaos kaki. Tapi tidak ada pori-porinya.
Tidak ada pori-porinya. Kalau kaos kaki ya ada pori-porinya. Kalau ini terbuat dari kulit atau terbuat dari kulit imitasi ya, ini dinamakan khuf. Ya, sahabat Safwan ibn Assal radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila dalam keadaan safar untuk mengusap khuf-khuf kami, dan agar kami tidak melepas khuf-khuf tersebut selama 3 hari, walaupun kami buang air, ya baik air kecil ataupun air besar. Walaupun kami tidur, illa min janabah, kecuali kalau kami junub, ya, kecuali kalau kami junub. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidur. Bukan Rasulullah ya, di sini Safwan ibn Assal menyebutkan tidur dan disandingkan dengan buang air besar dan buang air kecil. Sahabat Safwan ibn Assal mengatakan Rasulullah memerintahkan kami ketika kami safar untuk mengusap khuf-khuf kami, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk melepas khuf-khuf kami walaupun kami buang air besar atau buang air kecil atau tidur. Disebutkan di sini tidur, ya. Ketika buang air besar dan buang air kecil itu membatalkan wudu, maka tidur juga demikian. Dan di sini disebutkan secara mutlak, tidak ada pembedaan antara tidur yang berat ataupun tidur yang ringan. Ya, tidak ada pembedaan antara tidur yang berat ataupun tidur yang ringan. Sehingga ini menunjukkan bahwa semua tidur itu membatalkan wudu, sebagaimana ya buang air kecil ataupun buang air besar. Ya, keluarnya kotoran dari dua jalan dalam semua keadaan itu membatalkan wudu. Taib. Apa dalil pendapat yang kedua? Dalil pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa tidur itu tidak membatalkan wudu sama sekali. Dalilnya adalah hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan uqimatis shalah, salat telah dikumandangkan. Ya, maksudnya panggilan salat telah dikumandangkan. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan falam yazal yunajihi hatta nama ashabuhu thumma jaa fasalla bihim. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih ngajak ngobrol dengan seseorang dengan suara yang lirih. Ya, ini ngobrol yang khusus. Dan beliau lama ngobrolnya. Karena lamanya beliau ngobrol dengan orang ini sampai-sampai para sahabatnya tidur. Sampai-sampai para sahabatnya tidur. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau sholat dengan mereka. Tidak dikatakan di sini bahwa para sahabatnya setelah itu sebelum itu wudu dulu. Sebelum sholat wudu dulu. Tidak disebutkan sama sekali seperti ini. Dikatakan sampai sahabatnya tidur. Ya, para sahabat nunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat bersama mereka. Tapi karena lamanya Rasulullah ngobrol dengan orang tadi, sampai para sahabatnya pada tidur.
Rasulullah datang, para sahabat salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan mereka wudu dulu. Dan ini juga ya seperti hadis yang sebelumnya. Tidak disebutkan apakah tidurnya mereka itu ringan ataukah berat. Sehingga menunjukkan keumuman keadaan. Semua keadaan berarti sama. Ya. Tidurnya ringan ataupun tidurnya berat tidak membatalkan wudu sama sekali. Baik. Pendapat yang ketiga. Pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i mengatakan rahimahullahu ta'ala, apabila tidurnya dalam keadaan duduk dan benar-benar menjadikan ya pantatnya menempel di lantai sehingga kemungkinan dubur untuk mengeluarkan udara itu sangat kecil, maka tidur yang demikian, selelap apapun, seberat apapun tidurnya, tidak membatalkan wudu. Beliau berdalil dengan alasan ya bahwa ngantuk atau tidurnya seseorang itu tidak membatalkan wudu. Tapi karena tidur itu menjadikan seseorang tidak bisa mengontrol duburnya sehingga seringkali keluar angin tanpa sadar, maka tidur dijadikan oleh syariat sebagai pembatal wudu. Karena biasanya orang kalau tidur dia sudah tidak bisa mengontrol ya pintu duburnya, sehingga ya seringkali keluar angin tanpa dirasa. Makanya syariat menjadikan tidur sebagai pembatal wudu. Pendapat beliau ini dikuatkan dengan hadis an-naumu wika'us sahi, bahwa tidur itu tutupnya dubur. Ya, tidur itu tutupnya dubur. Ya, karena dengan tidur ya maka seseorang ya tidak bisa mengendalikan pintu duburnya. Makanya ketika seseorang bisa memastikan atau paling tidak kemungkinan besar bisa menjaga pintu duburnya dengan baik, maka tidurnya tidak membatalkan wudu. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Orang itu kalau duduk, dia bisa menutup pintu duburnya dengan baik ketika dia terlelap dalam tidurnya. Makanya tidurnya tidak membatalkan wudu. Karena sebenarnya yang membatalkan wudu itu bukan tidur. Ya, ini menurut beliau. Yang membatalkan wudu itu keluarnya angin ketika tidur. Dan itu sering terjadi. Sehingga ketika seseorang bisa menutup pintu dubur itu dengan baik, maka tidurnya tidak membatalkan wudu. Ya. Dan seseorang bisa menutup pintu dubur dengan baik itu ketika dia duduk. Ya, ketika dia duduk dan bisa memantapkan pantatnya untuk tertempel di tempat duduk. Ya, ini pendapat beliau. Baik. Pendapat yang terakhir, pendapat yang mengatakan bahwa tidur yang ringan tidak membatalkan wudu. Adapun tidur yang berat, itulah yang membatalkan wudu. Di antara dalilnya adalah athar dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala
anhuma. Beliau mengatakan wajaban naumu ala kulli naimin. Wajaban naumu ala kulli naimin. Bahwa tidur itu dikatakan kepada semua orang yang tidur. Illa man khafaqa ra'sahu khafqatan aw khafqataini. Kecuali orang yang dia ngantuk satu anggukan kepala atau dua anggukan kepala, ya. Orang yang ngantuk itu biasanya ngangguk-nganggukan kepala, ya. Maka orang yang seperti itu tidak disebut sebagai orang yang tidur. Sehingga dari athar ini kita bisa mengambil pemahaman seorang sahabat ini. Ini berarti beliau membedakan antara tidur yang ringan atau antara tidur yang ringan dengan tidur yang berat. Dan tidur yang ringan tidak membatalkan wudu, sedangkan tidur yang berat membatalkan wudu. Hal ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadis ini marfu', namun yang sahih mauquf. Hadis ini diriwayatkan marfu', tapi yang benar, yang sahih, hadis ini mauquf, berarti mauquf sampai sahabat Abu Hurairah. Yang sahih bahwa ini athar dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, man istahaqqan naum faqad wajaba alaihi alwudu. Barang siapa yang pantas disebut sebagai orang yang tidur, maka wajib baginya untuk berwudu. Barang siapa yang pantas disebut sebagai orang yang tidur, maka wajib baginya berwudu, ya. Ini menunjukkan bahwa beliau berpandangan bahwa di sana ada orang-orang yang tidurnya ringan sehingga tidak pantas disebut sebagai orang yang tidur. Berbeda dengan orang yang tidurnya berat, maka dia pantas disebut sebagai orang yang tidur. Dan yang wajib untuk berwudu adalah mereka yang tidurnya benar-benar berat, pantas disebut orang yang tidur. Pendapat yang keempat ini juga mereka mengatakan bahwa hadis-hadis yang bertentangan seperti tadi, pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua itu menunjukkan bahwa di sana ada dua tidur yang berbeda. Ada dua keadaan tidur yang berbeda. Makanya yang satu mengatakan tidur kemudian sholat, yang satu mengatakan ini tidur membatalkan wudu, sebagaimana buang air besar dan buang air kecil. Kalau kita tidak bedakan antara dua keadaan ini, maka dua hadis ini saling bertentangan. Maka untuk mengompromikannya, kita katakan bahwa hadis yang menjelaskan bahwa mereka tidur kemudian sholat, itu tidurnya masih ringan, karena mereka ketika itu menunggu sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menunggu sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak berniat tidur, tapi mereka menunggu sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka tertidur. Maka tidur yang demikian biasanya tidur yang ringan. Berbeda dengan hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah melarang para sahabatnya untuk melepas khuf mereka walaupun mereka buang air besar, buang air kecil, ataupun tidur. Dan itu dalam keadaan safar. Biasanya tidur yang seperti itu tidur yang berat, biasanya tidur yang seperti itu tidur yang berat.
Kalau kita katakan seperti ini, maka kedua hadis ini tidak bertentangan, ya. Makanya pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, wallahu taala a'lam, ya, adalah pendapat yang mengatakan bahwa tidur yang ringan dalam keadaan apapun itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah tidur yang berat, ya. Kemudian pendapat ini juga dikuatkan bahwa ketika seseorang tidurnya masih ringan, ya, masih merasakan keadaan sekitar, itu biasanya masih bisa mengendalikan pintu duburnya. Biasanya dia masih bisa mengendalikan pintu duburnya. Pintu dubur tersebut benar-benar tidak bisa dikendalikan ketika seseorang tidurnya dalam keadaan sangat terlelap, ya, sehingga tidak bisa merasakan apapun. Disentuh pun tidak merasakan sentuhan itu. Ya. Wallahu taala a'lam, ya. Ini masalah-masalah yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masih akan membahas tentang pembatal wudu yang disebutkan oleh Asy-Syaikh dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah ini. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah taala atas materi yang telah disampaikan berkaitan dengan pembatal wudu. Nah, ikhwata Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Yusuf di Gorontalo. Silakan Pak Yusuf. Iya, Ana mau tanya Ustadz, kalau kita sering apabila khutbah Jumat itu ada orang tidur, sering terdengar dengkurnya, tapi dia duduk. Yeah. Nah, apakah tidur dalam keadaan terdengar dengkur itu termasuk dikatakan tidur yang berat? Ya. Sekian Ustadz, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz. Taib. Tadi saya sudah jelaskan tentang definisi tidur yang berat dan tidur yang ringan, ya. Dan saya tidak menyebutkan masalah suara sama sekali, ya. Saya tidak menyebutkan masalah suara sama sekali. Tidur yang ringan adalah tidur yang seseorang masih merasakan keadaan yang terjadi di sekitarnya, ya. Kalau ada suara, dia merasakan adanya suara itu. Ya, mungkin suara yang ringan mungkin tidak dia rasakan, tapi suara yang keras akan dia rasakan. Misalnya panggilan. Ketika dipanggil dengan suara yang agak keras, maka dia bisa menerima suara panggilan itu, makanya dia bangun. Ini termasuk di antara tanda bahwa tidurnya masih ringan. Begitu pula ketika disentuh. Udah sholat. Ketika disentuh dengan sentuhan yang ringan, orang tersebut bangun. Ya, orang tersebut bangun. Maka ini masih ringan. Ya, tidur yang seperti ini masih tidur yang ringan. Atau misalnya ketika para jamaah atau ketika iqamah dikumandangkan, dia bangun. Oh, berarti ini tidurnya masih ringan karena dia masih mendengar ada suara iqamah. Ini tidur yang ringan. Adapun tidur yang berat itu tidur yang sudah, ya, tidak merasakan keadaan sekitar sama sekali. Itulah tidur yang berat. Adapun suara, dengkuran, ini tidak menunjukkan bahwa tidur seseorang sudah berat. Itu tidak menunjukkan bahwa tidur seseorang sudah berat. Karena ada juga, ya, orang yang mendengkur padahal tidurnya masih ringan.
Ada juga yang demikian. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat yang tidur sampai mendengkur, setelah itu sholat tanpa wudu. Ya, karena saya tadi ya hanya menyebutkan satu hadis untuk setiap pendapat ya, maka saya tidak menyebutkan hadis ini. Ini ada hadis dari sahabat Ibnu Abbas. Ada hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika beliau tidur malam di salah satu rumah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebutkan karena tidurnya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma melihat bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam itu. Beliau menceritakan, "Thumma nama sallallahu alaihi wasallam hatta sami'tu ghatitahu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sampai aku mendengar dengkuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au khatitahu. Ya, thumma kharaja ila shalah. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk sholat bersama kaum muslimin. Wa fi lafdhin, dalam redaksi yang lain, thumma qama fa shalla wa lam yatawadda. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan beliau sholat dan beliau tidak berwudu. Ini perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menceritakan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam itu. Beliau alaihi salatu wassalam tidur sampai terdengar dengkuran dari beliau. Setelah itu beliau keluar untuk sholat bersama kaum muslimin. Ini menunjukkan ya bahwa dengkuran itu tidak menunjukkan bahwa seseorang tidurnya sudah sangat lelap. Bisa jadi dia masih tidur ringan tapi sudah mendengkur. Ya, tidur yang demikian tidak membatalkan wudu. Tapi kalau misalnya dia mendengkur dan tidurnya sangat berat, ya membatalkan wudu. Ya, wallahu taala a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Yusuf yang berada di Gorontalo. Nah, khotbah Assalamualaikum, silakan, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan hamba Allah di Riau. Silakan Ibu. Ini Ustaz, kalau seorang perempuan itu haid sampai 15 hari. Setelah dia bersuci, rupanya ada seminggu keluar darahnya lagi. Apakah ini dia harus mendirikan sholat atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Iya. Pendapat yang paling kuat dalam masalah haid ya, bahwa di sana tidak ada batasan waktu tersingkat dan waktu terlama dalam masalah haid ya. Tidak ada batasan waktu tersingkat dan waktu terlama dalam masa haid. Karena tidak adanya dalil khusus yang menjelaskan masalah ini. Sehingga waktu terlama dan tersingkat haid dikembalikan kepada masing-masing orang ya, dikembalikan kepada masing-masing orang. Sehingga menjadi sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui kebiasaan haid kita ya. Apabila kita seorang muslimah, kita sangat dianjurkan ya, menjadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui kebiasaan haid kita dan mengetahui sifat-sifat atau ciri-ciri darah haid ya. Ini dua hal yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang muslimah dalam masalah haidnya. Dengan mengetahui dua hal ini akan banyak sekali
masalah-masalah haid yang bisa terjawab, ya. Jadi seorang muslimah harus tahu kebiasaan haidnya berapa hari. Untuk menghukumi apakah darah yang keluar itu darah haid ataukah tidak. Kalau darahnya keluar di masa kebiasaan dia haid, ya, maka kemungkinan besar itu darah haid. Ini masih kemungkinan besar, belum bisa dipastikan. Kita bisa memastikannya itu darah haid ketika kita tahu ciri-ciri darah haid dan darah tersebut sesuai dengan ciri-ciri darah haid tersebut. Darah haid sebagaimana disebutkan oleh para ulama mempunyai banyak ciri. Ciri yang pertama dari sisi warna. Ya. Warna darah haid itu tidak seperti warna darah segar. Kalau darah segar itu merah. Kalau darah haid itu merah kehitam-hitaman. Ya. Dia merah yang sudah mendekati warna hitam. Ya, tidak seperti darah segar, ya. Intinya dia lebih gelap warnanya daripada ya darah segar. Ini dari sisi warna. Kemudian dari sisi bau. Dari sisi bau, darah haid terasa baunya lebih tidak enak. Baunya lebih tidak enak daripada darah segar. Darah segar kita tahu baunya, ya. Darah haid baunya tidak enak. Ya. Kalau darah segar amis, ya. Kalau darah haid ya seperti ya intinya muntinah. Baunya tidak enak sekali. Seperti bau darah yang rusak. Kemudian dari sisi kekentalan, ya. Dari sisi kekentalan, darah haid itu ketika sudah keluar dia tidak mengental. Mungkin keluarnya kental, ya. Tapi banyak juga darah haid yang keluarnya cair. Tapi yang menjadi pembeda antara darah haid dengan darah segar, kalau darah segar keluar dia ngental. Kalau asalnya cair keluar dia ngental. Kalau darah haid tidak. Kalau dia cair keluarnya, maka ketika di luar dia tidak mengental. Makanya pembalut itu bisa dipakai dalam waktu yang agak lama. Kenapa? Karena dia meresap ke dalam. Darah haid itu meresap ke dalam karena dia cair. Kalau dia mengental seperti darah segar, maka sekali keluar sudah tidak bisa dipakai itu. Tidak bisa bertahan lama. Ya. Ini 3 ciri darah haid yang harus kita ketahui, ya. 3 ciri darah haid ini harus kita ketahui dari sisi bau, dari sisi warna, dari sisi kekentalan itu. Kalau sifat-sifat 3 ini ada pada darah, atau salah satu dari 3 sifat ini ada pada darah yang keluar dari seorang muslimah, maka kita hukumi sebagai darah haid, ya. Kita hukumi sebagai darah haid. Pada asalnya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, pada asalnya darah yang keluar dari wanita itu darah haid. Pada asalnya darah yang keluar dari seorang wanita itu darah haid, kecuali ada petunjuk atau ada indikasi-indikasi yang menguatkan bahwa itu bukan darah haid, ya. Seperti misalnya dia baru jatuh, kemudian keluar darah. Keluar darahnya tidak di waktu haid, ya. Kemudian darahnya segar. Ya, ini indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa itu bukan darah haid. Maka bagi ibu yang bertanya, darah haidnya setelah melewati hari ke-15, maka lihat darahnya. Lihat darahnya. Lihat kebiasaannya yang pertama, apakah kebiasaannya memang melebihi 15 hari. Kalau kebiasaannya tidak melebihi 15 hari, sekarang sudah ada indikasi bahwa itu bukan darah haid. Tapi lihat dulu ciri-cirinya. Apakah ciri-cirinya masih sesuai dengan darah haid ataukah tidak? Kalau ciri-cirinya masih sesuai dengan darah haid, maka tidak ada perbedaan
antara hari ke-15 dengan hari ke-16 karena yang keluar sama. Karena yang keluar darah yang sama. Maka tidak bisa kita katakan yang keluar di hari ke-15 darah haid, kemudian yang keluar di hari 16 bukan darah haid. Yang keluar sama persis. Kalau yang keluar adalah sama, ya, sesuai dengan ciri-ciri darah haid, maka itu masih dianggap sebagai darah haid. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya, menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufiknya untuk bisa mengamalkan ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan bisa mengamalkannya dan bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.